hari-hari ini jemaat sering bilang kata amin. Kata amin ternyata itu ada 3 hal yang saya pelajari. Setiap jemaat mengatakan, bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat-sehat, amin, amin. Amin yang pertama itu memang aminnya semangat dan merespon firman Tuhan. Itu ya. Saat firman Tuhan disampaikan dan itu bisa memberkati jemaat dan jemaat berkata amin, itu respon yang bagus. Amin yang kedua itu bisa ngantuk. Bagaimana Bapak Ibu? Amin. Kalau sudah melihat kata amin yang dengan nada yang ngantuk, tentunya saya akan merubah. Terus amin yang ketiga, ngajak pulang. Amin. Sudah bosan. Bagaimana amin? Itu pasti bohong. Tentunya itu hanya ada di kalangan jemaat yang kami layani. Saya harap di sini ada. Jadi ternyata ada di sana dan di sini 3 hal kata amin itu terjadi. Nah, oleh sebab itu saya akan terus perhatikan, saya akan terus coba mendengar setiap kalian mengatakan amin. Aminnya semangat atau aminnya ngajak selesai. Kita akan perhatikan dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Di situ dikatakan percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yang ketiga, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yang keempat, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Amin. Kita akan belajar 4 saja. Kalau 4 selesai 5 menit, nanti kita tambah 5 sampai 6. Kalau 5 sampai 6 kita selesai 5 menit, kita akan tambah sampai selesai juga. Aminnya ngajak selesai. Aminnya ngajak. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah satu percakapan yang sangat luar biasa. Saya hanya belajar percakapan dari Nikodemus. Kalau kita belajar selanjutnya, di situ sangat luar biasa. Ayat yang ke-16 itu sangat jelas bagaimana orang bisa diselamatkan. Dan kesempatan malam hari ini kita akan mencoba belajar percakapan Nikodemus dengan Tuhan. Apa yang terjadi di sana, apa yang dilakukan di sana, apa yang dikerjakan pada waktu itu. Siapa tahu Nikodemus? Dia seorang siapa? Dia orang Farisi. Dia tahu semua dan itu dipertanyakan di malam hari. Disitu dikatakan seperti itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan ini sangat luar biasa dan disampaikan kepada Yesus pada waktu itu, dan itu sangat luar biasa juga. Bagaimana mungkin saya yang sebesar ini bisa dilahirkan kembali? Apa yo iso? Nek ojo dibanding apakah bisa dilahirkan kembali? Dengan cara bagaimana? Di situ dikatakan banyak hal.
yang harus dipelajari bersama-sama, harus dilahirkan kembali, harus lahir baru. Saya pertama masuk Kanaan, persyaratan yang saya ingat kesaksian lahir baru. Mungkin kalian ada? Sama. Yang kedua ronsen. Tahu ronsen? Ada enggak? Waktu saya keluar dari rumah sakit, dokter bilang ada satu titik hitam di paru-paru. Terus saya kaget, kenapa dokter tahu? Karena lewat ronsen. Dulu saya seorang perokok, langsung saya ajukan ke Budina waktu itu yang ada di kantor. Saya diterima dari di Kanaan dengan ada satu titik warna hitam di paru-paru karena saya perokok. Kalau kesaksian itu pasti diterima, tapi soal ronsen itu saya menjadi permasalahan untuk saya, dan akhirnya masuklah saya di Kanaan. Nah, salah satu hal yang perlu kita pelajari adalah bagaimana setelah kita lahir baru, apa yang kita kerjakan bersama. Waktu dibaptis, siapa yang dibaptis di lebih diselam, ditenggelamkan. Pada saat dalam nama Tuhan Yesus kami baptis, belum diangkat, itu langsung jemaat mengatakan selamat menempuh, selamat lahir baru, harus melakukan hal-hal yang baik. Pengalaman ini tentunya kalian sudah mengalami, betul? Pasti kita mengalami itu. Dibaptis dan jemaat kasih salam selamat hidup lahir baru. Rasa hati ini berbunga-bunga, senang sekali, ada sesuatu yang beda. Akhirnya dikasih nama Daniel Priyanto. Dulunya hanya Priyanto. Setelah masuk air dan diangkat, lalu sekertas ada tulisan Daniel Priyanto. Dulu orang-orang melihat pasti Daniel ini hidupnya sudah baru, hidupnya sudah tidak minum, hidupnya sudah tidak merokok, tidak. Saya dulu itu suka berkelahi, kecil suka berkelahi walaupun kalah. Setelah dibaptis lahir baru, saya harap itu tidak terjadi. Dan kakak rohani bilang, kamu harus lebih taat, rajin beribadah, kamu harus berdoa, doa pagi dan lain sebagainya. Oke, saya akan kerjakan. Tapi dengan perjalannya waktu, apakah bisa? Belum tentu. Saat saya ada di lingkungan orang-orang yang kehidupannya sama, merokok, saya masuk dan saya merokok lagi. Padahal sudah dibaptis, padahal sudah ada nama Daniel. Saya kembali ke situ. Nah, bagaimana saat melakukan yang sama tidak ada perubahan? Gereja buat sekolah orientasi melayani. Di situ ada 7 pemuda yang masuk. Nah, mulai dari situ saya mencoba belajar untuk tidak kembali ke kehidupan lama. Saya mau belajar untuk hidup baru yang sesungguhnya untuk menjadi berkat. Dari percakapan Nikodemus ini kita akan belajar bagaimana kita harus hidup baru, bagaimana kita lahir baru, bagaimana Tuhan akan terus memegang kehidupan baru kita, supaya kita tidak lari kepada hal-hal yang kita akan baca dari Yeskiel pasal 35. Yeskiel pasal 35 ayat 26 sampai 27. Kalau dibacakan Yeskiel. Ya saya baca. Tak baca sendiri. Kau bilang Yeskiel pasal 36
ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Iya, terima kasih. Sama tadi. Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai 27 bunyi firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Setelah kita lahir baru, Tuhan memberi sesuatu yang sangat luar biasa. Di situ dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Daniel akan kuberikan hati yang baru. Kalau kita diberi hati yang baru, makanya kita akan jaga dengan baik. Enggak sampai, tahu namanya. Kalau kita sudah diberi hati yang baru, di sini dikatakan dan roh yang baru juga di dalam batinmu. Jadi antara hati dan roh itu kalau sudah diperbaharui bersama-sama, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Ada satu tindakan dan respon yang baik. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Ini sangat luar biasa dan setia. Tuhan terus memperhatikan kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita sudah dikatakan lahir baru, sudah masuk sekolah Alkitab, sudah masuk ke akal. Tuhan akan mengubah cara pandang kita. Tuhan memberikan sesuatu yang baru dalam hati kita, dan di situ dikatakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Hati itu keras atau lembut? Hati itu keras atau lembut? Tergantung situasi. Tetapi Tuhan menjauhkan itu. Tuhan menginginkan sesuatu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini luar biasa. Bukan hanya memberikan hati yang baru, tetapi memberi ketaatan. Dan ketaatan itu harus juga terjadi dalam setiap kehidupan kita. Makanya Nikodemus bertanya, caranya piye? Caranya bagaimana untuk dapat hidup atau lahir baru? Padahal Nikodemus ini adalah orang yang luar biasa. Hati yang penuh taat pada segala sesuatu. Menjadi Kristen itu bukan karena kita lahir dari keluarga yang Kristen, walaupun itu salah satu faktor. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kelahiran baru adalah proses untuk seseorang memperoleh keselamatan. Itu yang menjadi pokok dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita sudah menjadi lahir baru, di situ dikatakan ada proses awal untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Saudara tahu di tempat ini kalau saya jalan baru, sudah tahu? Belum. Saya sudah lahir baru atau tidak itu tergantung bagaimana Tuhan terus memperhatikan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama tadi saya katakan kelahiran baru adalah proses awal untuk seseorang memperoleh keselamatan. Kalau kita sudah diselamatkan, maka orang lain pun akan diselamatkan lewat setiap kehidupan kita. Apa yang orang perbuat tidak baik itu akan berdampak. Udah ada amin masih ngambil juga ini.
tidak bisa memperoleh keselamatan. Dalam Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kelahiran baru bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Saya akui sampai hari ini, kalau saya melihat orang yang merokok itu tidak tertarik, tetapi kalau melihat orang mabuk itu masih tertarik. Bayangkan, itu yang terjadi. Jangan dianggap remeh. Oh, saya sudah lulus dari Kanaan Nusantara, dapat STH dan lain sebagainya. Setelah keluar bagaimana hasilnya? Itu dipertanggungjawabkan dalam setiap kehidupan. Oleh sebab itu, kelahiran baru sekali lagi adalah proses awal. Teman-temanku yang ada di tempat ini, itu proses awal menjadi lahir baru. Kita dipertemukan di tempat ini banyak coraknya, banyak watak dan karakternya. Setelah kita lahir baru, bagaimana kita bisa menerima satu dengan yang lain. Iso ora apa meneh ana lagu ojo dibanding luwih apik, lebih baik berteman sama dia daripada sama dia. Karena suka membanding itu jangan terjadi di dalam kehidupan kita, karena kita sudah lahir baru. Amin. Yang kedua, harus yakin bahwa kita sudah lahir baru dan diselamatkan. Yakin tidak kalian akan selamat masuk surga? Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota. Siapa yang cepet-cepet ke sana? Yakin kita diselamatkan dan masuk surga. Itu sangat luar biasa. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Percaya kepada nama Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mau diselamatkan dan masuk surga, pakai baju putih. Itu lagu anak-anak. Yang ketiga, kelahiran baru menjadi kita manusia yang baru. Jadi kalau kita sudah menjadi baru, kita akan mengubah pola pikir kita yang baru, cara pandang kita yang baru, memandang seseorang dengan baru, dengan baik. Maka orang akan melakukan perkara-perkara yang baik juga dalam kehidupan. Terima kasih Mas Kevin. Mana Mas Kevin? Bulik ya Mas. Aku lali sini saja. Disuruh ibadah tempat kami, karena bulitnya itu mencari tempat. Sudah 2 kali pertemuan ibadah di tempat saya. Kenapa? Orang akan melihat dan merespon dan akan menjadi berkat dan menjadi satu kesaksian. Tapi bilang padanya, saya titip anak saya biar tidak di sini. Kita yang sudah masuk di tempat ini, kita lahir baru, kita akan belajar. Kelahiran baru kita bermanfaat, berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita khususnya. Teman-teman kita akan menerima situasi dan kondisi keadaan, walaupun suka tidak suka, itu harus disuka-suka. Maka di luar akan menjadi hal yang terbaik. Ayat yang ke-16 dari pasal yang ke-3 tadi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Inilah yang kita cari sampai hari ini. Karena itu kita sudah mendapatkan yang namanya hidup kekal yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kepandaian kita mari kita pergunakan dengan baik. Kecakapan kita akan pergunakan dengan baik. Kehidupan yang hidup lahir baru itu modal kita pelayanan untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Maka itu akan terjalin hal yang luar biasa. Yang terakhir di situ dikatakan, saya akan bacakan 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa? Kita. Amin. Siapa yang ada di dalam Yesus Kristus itu adalah kita. Kita adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Atau masih ada? Kadang-kadang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Kenapa berlalu? Karena lahir baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang, ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana hidup lahir baru dan menjadi berkat yang sangat luar biasa. Percakapan Nikodemus menjadi pelajaran yang sangat luar biasa, bukan untuk menjebak, tetapi ini pelajaran bagi setiap kehidupan kita, bagaimana kita di luar dan bagaimana kita di dalam belajar firman Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita pelajari, bagaimana percakapan Nikodemus menjadi berkat yang sangat luar biasa. Nikodemus orang pintar, dia rabi, dia guru, dia tahu Tuhan itu siapa, tetapi tentang kelahiran baru dia masih bertanya. Oleh sebab itu kita yang ada di tempat ini, kita akan belajar bersama-sama, kita akan melakukan hal yang terbaik. Kita sudah dilahirkan kembali, kita lahir baru, bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Iman itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Masa depan ada di tangan Tuhan. Lakukan hari ini dengan baik-baik, lakukan hari ini dengan sungguh-sungguh, maka masa depan kita akan menjadi luar